Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa. Kembali lagi di Siniar Sasambo, Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi Ayo KKLP. Kelompok kepakaran dan layanan profesional menjadi media dalam menggerakkan berbagai program yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Salah satu program unggulannya adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan kali ini kita berkesempatan bertemu dengan salah satu pengampu program tersebut, yaitu KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau sering kita sebut dengan BIPA. Telah hadir bersama kita Bapak Zamzam Hariro dan Nona Beilu Yive. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Apa kabarnya Mbak Fei dan Pak Zam? Baik. Baik. Oke. Sibuk apa nih hari ini? Iya. Lagi sibuk apa? Sekolah aja sih. Sekolah aja ya, belajar. Iya. Oke. Kalau Pak Zam, apa kesibukannya Biasa, Pak akhir-akhir ini? banyak sekali kesibukan. Banyak sekali ya Pak. Ya, Oke. terkait dengan BIPA, ya penerjemahan dan juga tugas-tugas lain. Oke, sahabat bahasa, Pak Zamzam Hariro merupakan penerjemah ahli muda di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Mbak Fei merupakan salah satu pelajar dan pembelajar BIPA di Sekolah Nusa Alam. Oke, saya ingin bertanya seputar kegiatan yang dikerjakan oleh Mbak Fei sebagai pembelajar BIPA dan Pak Zam sebagai penyelenggara BIPA nih gitu ya. Mungkin ke Mbak Fei dulu ya. Mbak Fei, apa yang membuat Mbak Fei tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Dari sekian bahasa, mengapa memilih bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa asing yang dipelajari? Iya. Dari dulu saya tinggal di Indonesia dan di sekolah teman-teman dan guru sering pakai bahasa Indonesia saat bicara ke teman-teman lain atau guru yang lain. Jadi saya mau belajar bahasa Indonesia biar saya bisa lebih lancar bicara dengan teman-teman saya. Oke, sebagai bahasa pergaulan ya, Iya. untuk sosialisasi ya. Iya. Oke. Sehubungan dengan ini Pak Zam, sebagai anggota dari KKLP BIPA, program-program apa nih Pak yang diadakan oleh KKLP BIPA untuk tadi mewujudkan internasionalisasi bahasa Indonesia? Ya, sudah banyak yang kita lakukan terkait untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Yang terkait dengan mitra atau lembaga BIPA, kita selalu memfasilitasi mereka untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada pembelajar BIPA. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bahan ajar, buku ajar yang memang kita sudah siapkan melalui laman BIPA Badan Bahasa, dan juga dalam bentuk cetak yang sudah kita buat secara lokal di Kantor Bahasa Provinsi. Selain itu, yang kita lakukan juga adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru BIPA yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan juga pelatihan untuk penyelenggaraan program BIPA bagi lembaga-lembaga atau mitra BIPA yang baru. Oke, jadi mengelola penyelenggara BIPA dan tadi memfasilitasi berbagai hal untuk belajar BIPA ya Pak ya, sangat menarik dan sangat bermakna ya tentunya Pak ya. Untuk Mbak Fei nih, selama belajar bahasa Indonesia, kira-kira apa yang menurut Mbak Fei sulit ketika mempelajari bahasa Indonesia ini? Untuk saya yang paling sulit itu saat teman-teman saya mereka pakai bahasa gaul dan dicampur dengan bahasa Sasak, itu paling sulit. Dan juga saat kalau akademik ya, membaca atau menulis itu paling sulit untuk saya karena grammar. Ya. Kalau di Sekolah Nusa Alam, bahasa Indonesia itu dipelajari berapa jam dalam seminggu biasanya? Dalam seminggu itu saya lupa ya. Tapi sehari dalam seminggu ada ya? Maksudnya Selasa jam pertama bahasa Indonesia gitu, atau 2 kali seminggu? Sekolah Nusa Alam itu sekolah first language English. Jadi kita biasanya setiap hari pakai bahasa Inggris dalam kelas. Bahasa Indonesia itu dipakai cuman dalam kelas bahasa Indonesia dan kelas Indonesia lain, PPKN dan kelas gitu. Jadi biasanya mungkin seminggu untuk saya ya, seminggu
3-4 jam atau enggak 5 jam. Oke. Ada PPKN bahasa Indonesia dan apa satu lagi? Saya lupa ya. PPKN bahasa Indonesia dan Mulok ya mungkin. Pancasila, itu PPKN. PPKN ya. PPKN. Biologi. Tahun lalu ada geologi. Geologi. Wow. Itu sosiologi juga ada. Sosiologi. Ya benar, mungkin sosiologi. Iya. Ya. Dari pelajaran itu kan tadi kesulitan di membaca dan menulis nih. Mungkin ini bisa menjadi pancingan pertanyaan nih ke Pak Zam. Kira-kira dari Bapak sebagai anggota KKLP BIPA, apa cara Bapak mengatasi kesulitan dari pembelajar BIPA, salah satunya dari Mbak Faye? Baik, jadi keahlian membaca dan menulis itu tidak hanya menjadi masalah di orang asing, benar-benar, tapi juga di masalah pembelajar kita juga sebagai penutur Jati juga merasa kesulitan Pak. Kesulitan ya membaca, walaupun itu membaca dalam teks bahasa Indonesia. Benar. Dan menulis paling susah kan menulis, diajak menulis itu paling susah karena runtutan skill atau keahlian itu dimulai dari menyimak kan. Benar. Menyimak dulu, baru setelah itu berbicara, baru membaca dan menulis gitu. Nah, kemampuan membaca itu memang sangat dipengaruhi oleh karena namanya skill ya, keahlian. Semakin sering kita membaca, itu akan semakin mudah kita melewati atau mencari celah untuk membaca. Begitu juga menulis. Menulis dimulai dari oret-oretan atau seterusnya. Tapi kalau sudah mulai sering-sering menulis, pasti akan tahu bagaimana cara menulis yang baik. Itulah keahlian. Menurut saya keahlian itu hanya butuh rutinitas dan konsistensi. Nanti kami mungkin akan menjadi masukan ya agar membaca dan menulis itu menjadi prioritas kami untuk pembelajar asing. Mungkin kita akan suplai bahan bacaan yang menarik. Nanti kami akan survei dulu kebutuhan bahan bacaan yang disukai oleh teman adik-adik BIPA itu apa saja gitu. Nanti baru kita akan coba berikan ke mereka. Oke, dipantau ya dipantau ya Pak ya. Nanti dalam secara 3 kontinu bulan kita akan datang lagi apakah sudah dibaca, terus dipahami. Mungkin kita buat semacam esensi atau benar-benar, untuk mengetahui sejauh mana kepahaman mereka terhadap apa yang dibaca. Salah satu program yang akan diadakan mungkin ya Pak ya untuk tadi membantu pembelajar BIPA dalam mengatasi kesulitan membaca khususnya dan menulis. Kepada Mbak Faye nih, ada nggak kira-kira kesan menarik ketika mempelajari bahasa Indonesia selain tadi karena untuk sebagai bahasa pergaulan, menurut Mbak Faye bahasa Indonesia itu paling berkesan itu ketika apa? Sekarang dalam kelas kita ada kelas Indo Studies dan dalam Indo Studies itu kita lagi belajar gimana menulis dalam bahasa Sasak. Menggunakan aksara Sasak. Ya, seperti itu. Sasak. Wow, Jadi itu menarik untuk saya. Kita lagi belajar itu dan juga dalam kelas kalau kita bicara tentang sesuatu yang ada acara di sekolah ya, seperti minggu ini kita ada acara Hari Guru. Saya untuk paling menarik itu diskusi tentang topik itu, soalnya kita bisa planning untuk acara itu. Jadi menarik ketika mendiskusikan topik Indo Study tadi ya, kemudian bertukar pikiran juga seputar rencana-rencana yang berhubungan dengan bahasa Indonesia itu tadi khususnya di Hari Guru ya Mbak ya. Tadi saya tertarik dengan aksara Sasak yang dipelajari itu ya Mbak, karena di kantor bahasa juga mengadakan revitalisasi bahasa daerah dan salah satunya adalah tentang aksara. Aksara yang dipelajari itu seperti apa? Kalau boleh berbagi di sini nih Mbak Faye. Di Sekolah Nusalam di dalam kelas saya ya cuma ada 3 murid dan kita belajar menulis dalam aksara Sasak. Hana Caraka. Hana Caraka ya. Hana Caraka itu menurut saya sulit ya. Jadi, tapi sebenarnya mirip bahasa Korea enggak ya? Aksara Korea enggak. Beda banget. Iya. Mau mirip-miripin. Iya. Tapi ya seru karena ya saya dengan teman saya lagi belajar aksara Sasak, kita membuat poster. Menggunakan aksara tersebut gitu. Iya, kita membuat poster, taruh Hana Caraka dan itu example. Contohnya. Wow,
Oh, ditaruh di mading. Iya, Ya, kita oke. taruh di Oh. depan kelas. Oke, wow. Tulisan apa yang pernah dibuat? Saya pernah nulis Indonesia. Iya. Saya suka makan. Saya suka makan menggunakan aksara Iya. tersebut. Wow. Wah, Oke, mantap ya. mantap ya. Iya. Ini merupakan hal yang luar biasa ya, Pak, menurut saya Ini sih. juga ternyata hal baru. Kami merasa seperti terlewatkan Benar-benar. dapatkan info ini tidak terpikirkan bahwa kami bisa mengajarkan Aksara Sasak benar. Sasak juga. Jadi ke tidak hanya murid bahasa BIPA. Indonesia tapi juga bahasa Karena daerah, bahasa Pak, Indonesia benar. itu kan budaya. Benar. Kalau memang harus kita ajarkan seharusnya. Benar. Aksara-aksara daerah itu terutama aksara Sasak. Iya, dan ini. Sekolah Nusa Alam sudah mempraktekkannya Iya, dan luar biasa bisa ya, luar Nusa biasa, Alam ya. luar Wah. biasa Sekolah Nusa Alam. Dan menarik sih ya. Semoga semakin bertambah ya Iya. siswanya. Mungkin sesekali kita harus ikut juga kali, Ya, Pak ya. nanti kita minta waktu ke ibu guru untuk Iya. hadir ke sana untuk menyaksikan Kan atau melihat bagaimana oke, mereka menulis aksara Sasak. Sasak. Wah, luar biasa. Jadi kalau saya lihat mungkin memang V ini tertarik juga dengan budaya dan sejarah ya kayaknya ya. Iya. Dan mungkin kedepannya akan banyak mempelajari itu yang entah itu di Indonesia ataupun di negara lain ya. Iya. Oke. Kemudian saya lanjut lagi nih ke Bapak ya, Pak Zam, sehubungan dengan tadi kita mendengar banyak kegiatan ternyata di Nusa Alam yang wow, ternyata sangat inspiratif untuk KKLP BIPA khususnya dalam mengusung program itu. Apa program terdekat nih Pak yang akan dilaksanakan oleh KKLP BIPA khususnya ada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat? Ya, terdekat tadi sudah saya bocorkan sedikit bahwa kita akan melakukan pelatihan pengajar BIPA dengan intensif. Itu kita akan rencanakan akan mengadakan selama 5 hari untuk pengajar BIPA dan kita seleksi pesertanya karena ini membutuhkan waktu yang panjang dan juga pasti peminatnya akan banyak, sehingga kita akan menyeleksi semua peserta. Mungkin salah satu bocorannya adalah calon pesertanya harus lulus UKBI dengan nilai unggul, Pak, sangat unggul. Siap. Kita akan prioritaskan yang istimewa atau sangat unggul ya. Selain itu, yang kedua adalah untuk lomba. Nanti kita akan mengadakan lomba kemahiran berbahasa Indonesia untuk pembelajar BIPA seperti tahun sebelumnya. Kemudian guru yang tadi ikut kegiatan itu guru se-NTB ya Pak ya. Jadi tidak hanya fokus ke Mataram tapi juga bisa di Sumbawa dan di Bima ya Pak. Ya, jadi kita tidak membatasi ke guru ya. Jadi semua warga negara Indonesia yang berada di Nusa Tenggara Barat berhak untuk menjadi calon pengajar BIPA. Karena kita tahu bahwa BIPA itu unik. Jadi tidak harus guru atau calon pengajar itu berasal dari latar belakang guru. Kalau dia punya kemampuan seni misalnya, atau keahlian menari, atau kesenian-senian adat atau segala macam, itu malah akan lebih bagus menjadi seorang pengajar BIPA. Pengajar BIPA, Seperti tadi misalnya aksara. Misalnya dia punya keahlian menulis aksara, tetapi dia ingin menjadi pengajar BIPA, nah itu kita prioritaskan juga karena nanti kita, di kelas atau apa nanti dia bisa membagikan ilmunya itu benar Pak. Sehubungan tadi lomba ya Pak ya, berarti lomba ini kan rutin diadakan oleh kantor bahasa ya Pak ya. Sebelumnya ada lomba, tahun ini ada lomba pidato dan banyak hal ya. Kemudian tahun depan lomba apa saja nih Pak untuk bocoran kepada Faye dan teman-teman nih akan? Sepertinya kita hanya satu mata lomba, mungkin pidato bahasa Indonesia. Yang akan diadakan di awal-awal tahun mungkin ya Pak ya. Dan kami tidak menutup kemungkinan akan ada kegiatan atau lomba-lomba lain ya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan anggaran, apakah akan ada tambahan anggaran atau bagaimana. Kami akan tetap yang penting adalah kami sangat berfokus untuk memberikan apresiasi kepada siswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia dengan memberikan apresiasi seperti lomba-lomba tadi atau kegiatan-kegiatan lain nanti kita libatkan di kantor bahasa Provinsi NTB. Dan sokongan dari kantor bahasa Provinsi NTB melalui KKLP BIPA ini sangat penting ya Pak, karena kan kita sangat bersyukur mereka mempelajari bahasa kita gitu kan Pak ya. Mungkin nanti Veya kalau ingin menjadi pengajar BIPA di Korea atau di mana, kita akan fasilitasi. Karena ada program itu dari Badan Bahasa. Nanti bahasa Indonesia nanti kalau udah
kuliah, misalnya dia lebih memperdalam lagi akademik ya bahasa Indonesianya, dan dia bisa menjadi guru BIPA di mana yang dia mau, misalnya di Korea, bisa di Australia, tidak hanya di Korea ya Pak. Dan itu dibayar ya, jadi diberikan gaji sebagai apresiasi ya Pak ya. Karena yang kita lakukan di Badan Bahasa seperti itu, jadi memanfaatkan pembelajar asing yang sudah mahir untuk menjadi guru BIPA. Dan itu sudah banyak ya Pak ya, sudah banyak lah. Bisa dikirim ke negara-negara yang mereka inginkan. Mungkin kalau V kan menguasai 2 bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Indonesia, Korea. bahasa Jadi Korea. kemungkinan bisa dikirim ke negara-negara dengan bahasa negaranya, bahasa ibunya bahasa Inggris, atau ke negara-negara dengan bahasa ibunya bahasa Korea atau bahasa Cina ya, karena V juga bisa bahasa Cina. Iya benar, V karena ada keturunan Cina juga ya. Kalau V sendiri nih, ketika ini menarik yang Bapak bahas tadi itu, ketika di dalam lingkungan keluarga sendiri, V juga menggunakan bahasa Indonesia gak? Ya kadang-kadang sih dengan nenek saya. Soalnya nenek, bahasa Korea saya nggak selancar nenek saya. Dan kadang-kadang susah berkomunikasi dengan dia. Tapi nenek saya, dia itu lancar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai penghubungnya malah ya. Wow, menarik. Dan nenek sudah lama. Berarti juga menjadi pembelajar BIPA. Iya, nenek saya dia udah di Mataram, Lombok saat saya belum lahir. Punya bisnis di sini, kemudian belajar bahasa Indonesia sudah lama, dan akhirnya menggunakan bahasa itu sebagai penghubung dengan cucu ya. Dan semoga kesempatan menjadi pengajar BIPA di luar negeri bisa V dapatkan ya, maksudnya kan bisa berbagi ilmu kan untuk mengajar bahasa Indonesia. Wah, menarik sekali. Mungkin ada tambahan Pak Zam mungkin yang ingin diceritakan? Mungkin saya berharap bahwa kegiatan untuk internasionalisasi bahasa Indonesia ini dapat kita tingkatkan dengan cara-cara yang yang strategis. Jadi tidak hanya melalui pengajaran, pengajaran mungkin penting sekali, tapi juga bisa melalui kegiatan-kegiatan sosial budaya, misalnya kesenian, pentas, atau melalui program-program misalnya pembacaan puisi, atau mungkin yang unik misalnya tadi menulis aksara, kemudian atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan event di tempat-tempat lokasi wisata, untuk memperkenalkan wisata sekaligus memperkenalkan Indonesia. Kan tujuan utama atau tujuan akhir dari internasionalisasi bahasa Indonesia ini adalah meningkatkan ekonomi negara kita. Benar Pak. Jadi tidak hanya melulu dengan cara yang membosankan dalam tanda kutip, tapi juga bisa disenangi oleh pembelajar BIPA itu sendiri. Kita akan mendukung Merdeka Belajar juga karena belajar tidak harus selalu berada di kelas, tidak harus berhubungan buku, dan tidak harus dengan mengajar secara klasik ya. Tapi juga seperti ini nih adalah metode atau wahana kita belajar kan, ini saling berbagi. Saya tidak tahu kalau tidak diberi kalau tadi ternyata Nusa Alam mempelajari aksara, kemudian dia menjadi bahasa penghubungnya dengan nenek, keluarga, itu luar biasa sih. Itu salah satu bentuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Kalau neneknya ke Korea pasti nanti akan menggunakan bahasa Indonesia. Neneknya suka masakan Indonesia atau masakan daerah nggak? Suka masakan Lombok. Saya dia suka biasanya pakai bahasa Korea ya, dan itu bahasa biasanya. Dia sekarang lagi belajar bahasa Inggris, tapi kalau bicara dengan teman-teman nenek saya atau dengan mitra-mitranya, atau dengan adik saya Koreanya nggak lancar ya, jadi dia pakai bahasa Indonesia dengan adik saya. Kalau masakan tadi, masakan makanan suka makanan apa ya di sini saya? Ayam tali bang. Itu kan pedas. Iya pedas. Enak banget. Enak ya. Saya ingat dulu salah satu temannya namanya Chloe, juga dari Korea, suka sekali sate rembiga. Bukan sate apa namanya, bulayak. Itu kita pergi makan ke Suranadi itu, terus dia suka sekali, padahal pedas kan. Lebih suka dia dari kita pedasnya. Jadi nggak pakai nasi, langsung pakai sate. Luar biasa. Menurut V itu makanan Lombok ya khususnya itu unik ya. Maksud saya dibandingkan dengan masakan Korea atau masakan Cina itu
yang membuat Faye suka apa kira-kira? Korea Cina itu pedasnya beda dengan Indonesia. Oke. Lombok itu pedas saja, jadi saya bingung kalau makan makanan Indonesia karena pedas saja, nggak ada yang lain. Betul, memang beda. Saya juga sudah merasakan masakan Jepang ya, mungkin agak mirip-mirip ya dengan masakan Korea. Pedasnya beda ya. Pedasnya nggak aja gitu. Kalau masakan pedas aja. Pedas aja. Oke, kita merembet ke makanan ini ya. Karena memang internasionalisasi bahasa melalui budaya itu juga penting. Benar, seperti makanan tadi ayam taliwang itu. Iya, benar. Kita juga akan mempromosikan dalam kelas kita. Misalnya bagaimana cara membuatnya, benar Pak. Oke, bagaimana pendapat dari ini ketika mencoba makanan itu kan juga belajar bahasa Kalau Indonesia. Kalau dia tidak tahu pedas, kan dia tidak tahu kosakatanya. Benar, ya. Luar biasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya di sesi siniar kita untuk Faye. Pesan yang disampaikan kepada sahabat bahasa seputar belajar bahasa Indonesia. Kira-kira kenapa sih kita penting mempelajari bahasa asing dalam konteks sekarang mempelajari bahasa Indonesia? Saat kita ke Indonesia dari luar negeri, itu kita harus respect the culture itu. Dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Menghargai budaya. Menghargai budayanya. Jadi membelajar bahasa Indonesia itu penting karena kita kan kalau ke luar negeri kita harus belajar bahasanya untuk membicara dengan orang lokal dan experience budaya. Jadi ketika kita berkunjung ke suatu tempat, kita yang harus mempelajari mereka entah dari bahasa atau budaya, karena kita yang mengunjungi tempat mereka ya, benar sekali Faye. Kemudian untuk Pak Zamzam nih, apa pesan mungkin kepada sahabat bahasa terkait internasionalisasi bahasa Indonesia ini? Jadi sebenarnya ini bukan tugas dari saya pribadi atau KKLP saja ya untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia itu berkewajiban untuk memberikan dukungan dan juga berpartisipasi dalam menginternasionalisasi bahasa Indonesia sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak harus selalu menjadi guru BIPA, tidak harus dengan cara klasik, tapi juga dengan cara-cara yang memang sesuai kapasitas tadi. Misalnya kalau profesinya sebagai tukang masak misalnya, itu bisa memperkenalkan masakannya ke luar negeri dengan memperkenalkan ayam taliwang tadi misalnya. Atau profesinya sebagai pelaut atau apa misalnya, nanti bisa memperkenalkan bagaimana jenis-jenis ikan, nama-nama ikan dalam bahasa Indonesia ke orang asing seperti itu. Intinya kita banyak cara benar Pak. Sesuai kapasitas kita. Benar banget Pak. Oke. Wah, sangat menarik ya. Rasanya tidak ingin berhenti ya, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Faye yang sudah izin sekolah ya untuk menghadiri siniar kali ini, dan Pak Zam juga meluangkan waktu dari pekerjaan yang padat untuk hadir di siniar kali ini. Terima kasih. Oke, sahabat bahasa, sekian dari Siniar Sasambo kali ini. Jangan lupa saksikan video Siniar Sasambo lainnya di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Spotify Siniar Sasambo. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.